Cloud langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini adalah hari di mana sang raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan si pemuncak klasemen Onyx Esports, dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx bingung untuk farming gimana, rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat tapi nggak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatif. Dan sekarang lordnya udah mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Imperial Justice ke bagian dalam. Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya selesai mission aja. Triggernya reverse time mulai karena suara Kiboy lagi again and again. Dari suara Kiboynya Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang. Tapi ini membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari Arkeoshi-nya untuk mendapatkan lord pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice bisa dibilang mungkin cukup panik hingga agak sedikit menabrak tembok. Nggak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman. Lordnya udah ke reset. Cewek udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arkeoshi ataupun Onyx. Dan Finn sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dilakukan. Time bomb dikeluarkan lagi. Sementara Riva Sam udah mulai kecolok, santuy kan. Benar jempolnya bos. Jempol lagi R7 Algojo dari Arkeoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari knockout strike-nya. Dan bahkan di sini sang raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya. Dan lihat Diginya santuy aja di depan, masih ada ultimate time journey-nya. Dan bahkan itu dia yang diincar, dan bahkan tidak dihancurkan begitu saja. Kiboy-nya belum berhasil menangkap satu orang, dan dia juga lagi langsung cut like dari seorang Albert yang T-nya 3 dan selalu nge-spam Kodik dan Kodik. Knockout strike kali ini miss, dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord ya. Karena dua orang dari Onyx Esports bahkan dari Suns-nya sudah dihancurkan duluan Walai. Wow, dan hal baik barusan kita lihat di saat Burst melakukan Falling Star Moon itu diadu Pak, langsung ditumbuk sama Pakitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik sang raja Arkeoshi. Ini melihat networknya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih. Bahkan dengan satu ekor Digi dari Finn ini benar-benar sangat menyisakan. Snack time pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6, week yang kelima day 3. Oh, ini udah lewat by the way. Tapi Brook yang sekarang apalagi dengan Digi yang kayak gini, agak berat net. Agak berat balikinnya. Kenapa? Karena dari tadi lihat Kiboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari Arkeoshi gampang banget. Albert juga bakal datang ketika tim fight berlangsung. Waduh, mulai ke gap untuk kali ini siapakah yang akan drama Albertnya untuk masih bisa kabur, masih bisa selamat. Sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget, ini enak banget. Dia sangat pede dengan dirinya, dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Menuju ke arah depan dari R7 nih, mencoba untuk menjadi frontliner dari Arkeoshi Walai. Dan Sansnya dipukul mundur oleh seorang strike ya dari seorang Psycho, dan bahkan dia Diginya kali dituang dulu, tapi blazing dua dan bahkan langsung maju ke depan, tapi Valentine bolanya agak sedikit miss dari seorang Albert ya, tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah, enggak terlalu kena ujungnya, dan bahkan masih bisa survive dua orang dari tim Onyx Esports. Wow, tapi cewek jalan di atas Selecta Final Blow dan dia kepeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus dia dapet deh dua-duanya. Dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan, cuman Skylar blazing duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran blazing duet, sakit banget Pak tadi Pak. Ya, ditambah dengan time journey yang on point banget. Finn lagi dan lagi main timing dengan sangat luar biasa. Digi's back. Satu kali tumbang. Kurokotok. Nah, Jauh gimana, Be? Kurokotok. Mirip banget lu. Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi maksudnya. Burung bulat lu. Digi. Udah jadi lanjut. Apa? Burung Farsa. Kan di pause kan lu sih, canda-canda mulu. Burung Farsa lu. Ferry. Bener. Pak,
Itu mic-nya masukin ke dalam face shield. Bener Pak, salah Pak ya. Nah, Oke. Seperti yang Onet bilang kalau di pause berarti Waktunya Psycho dan juga Keyboy. Ngobrol dulu. Sok atuh ya. kalau mereka ngobrol-ngobrol, sekarang waktunya kita juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan, yuk ngobrol-ngobrol. Kalian bisa langsung bantuin kolom komen ataupun bisa nge-DM langsung ke KBGGP, ke Fahmoy ataupun ke Pak Pulung nih ya. Tidak masalah teknis. Oh, ada Tidak pause masalah sedikit teknis, ya. sabar ya. Dari mana nanti kita akan dari RRQ Hoshi Pak ya. Iya. Baik. Ini ada jeda masalah teknis dari RRQ Hoshi sepertinya. Jadi kita sabar dulu. Kalian boleh tuh DM ke kita ya. Nih kita mau bacain ya. Kalau mau di follow sekalian nih, alhamdulillah terjalin silaturahmi yang baik nantinya ya. Sok. Mana nih? Nah, ini dia. Bang, bales DM gua kalau RRQ menang. Gua mau ke musola dulu nisfu Sa'ban. Ai mak ja mantap. Nisfu Sa'ban mantap. Mana lagi nih? Saya mau makan dulu. Tolong Pak Pulung RRQ versus Onyx gamenya di pause dulu bisa nggak? Buset. Ya ini di pause nih. Ini lagi gara-gara pause lu. nih. Oh, lu tadi bener-bener. Nih, Eko Andrian namanya Pak. Oh, Nih, Pak. gara-gara lu Eko. Pak, ini Pak. Ini dari Malang, Pak. Dari Malang, Pak. Dari Gimana, Pak? Malang katanya dari sebuah tempat di kafe di Malang gitu. Mereka nobar terus, Pak. Wih, Oh, mantap shit, cuma kali Sabtu Minggu. kafenya. Mantap kali kafe. Sama ini juga ada yang DM Cornet. Apa itu? Bang Cornet ganteng banget sih hari ini. Wah, makasih banyak ya. Bismillah, skin legend. Gak ada gitu. Nggak ada, ikhlas berarti Kemarin tadi gak ada ada. yang respon gue sih. Enggak, emang lu udah ganteng ibu gimana? Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepat banget. Temponya Agresif. kencang, Pak. Temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Gak ada tuh yang tarik ulur. Bener-bener. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Yang langsung fight. Menang kalah bodo amat yang fight aja dulu. Iya nggak sih? Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Tuh, liatin Ini item-itemnya aja. ribet banget, Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja nih PR, apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi dan dia bakal bisa lari dengan pasif dan Lari udah begitu loh. dan bisa 2 kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh, kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa Iya, pakai tangan kiri Eh, tuh. Dua kalinya, satu dari pasif dia, Benar. satu lagi dari Hunter Sniper Benar. gitu. Pak Pulung, dia Iya. pakai tangan kiri. Pakai tangan Pak kiri. Vito itu kekuatannya di tangan Iya. kiri. Tangan kiri. Left punch, Left punch. apa tuh? Hard left Oh, punch. kidal deh, Pak ya. Kidal dia. Skill satunya, Kidal, Pak. ya. Iya, kidalnya. Ngeri. Oke. Sudah level maksimal 15 juga Win of dari seorang Nature Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor KB bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin Katana Shield dari Cloud-nya sebelum dijadiin ya dari Death Blade-nya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle. Oracle buat namain absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage ya kan. Tapi kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Oke. Jadi nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di enhance seperti yang kita tahu walai. Arkyoshi, satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari Arkyoshi? Bisa jadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang Athena berhasil Shield. mencuri? Kalau Iya, Athena Shield Shield. berarti emang bener-bener mereka pengen ngeantiin si Drian dan juga si Boy-nya. Lagi dari segi magical damage ada cewek. Cepet Oke. banget sih Lord. Tapi Iya, retribution dari mana? sana aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung karena belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang dan nggak bisa sih ini. Gak Langsung bisa. dihabisin. Legendary udah berhasil didapatkan. Bahkan Gursnya pun 3. harus berlari dengan begitu kencang. 4 kan? Albert masih ingin ngejar. Phantom Blast-nya gak kena. Bet. Terkurung Oke. di bagian dalam. Bet. Bet, Balik kalem. bet. Nah, R7 sini deh. Sini deh saya, Sini kalem, deh, atuh. saya Kalem, kalem. Sabar atuh, minion masih berjalan. What? Ini dia ada Winter. burung nembak burung Winter. Winter Trencher. Pertarungan antara Three burung. versus Ini one. dia burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara Dua untuk bar Lordnya. tersisa, Alekto final blow, 1 bar terakhir dan langsung didapatkan di-secure saja oleh seorang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Athena Shield sini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari Driannya. Lihat 4 hero dari teman-teman RRQ Hoshi ngelit goldnya. Bahkan melihat Suns yang berada di bawah Finn dari goldnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa Suns tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh RRQ Hoshi. Benar. Win rate juga bakal pecah 16 sih. poin kill Yes. dan hanya 2 dari Onyx Esports dan Ada bahkan 2. dari jungle-nya juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Yap.
Nah. Ini bisa jadi kalau misalkan Araki Hoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Win rate Kagura dan Yisun Shin dari Onyx Pecah. Esports. Pecah. Oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta red ya, sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah seorang Bootsnya, tapi Lord ya di arah atas yang cukup kuat, masih berwarna kuning dan bahkan dari skuter metin dari seorang Sansia belum dikeluarkan, belum nge-stun, mencoba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta red ya. Sang Raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga, belum ada yang menginisiat. Oh, ceweknya tidak ada Winter Transit, harus hati-hati dan bakal Albert yang semua juga arah depan, tapi Keyboy-nya mendapatkan satu, tapi masih ada situ pukul dari Ararkio, dari R7 dia dan bakal langsung refleksi duet, mendapatkan satu saja double kill dari Double Albert, menjadi kill. 3 dan bakal kill speed dari dia. Game pertama Ararkio Hoshi. Wow, pertandingan yang bisa dibilang oke, one sided bisa jadi. Gak ada pergerakan yang begitu signifikan dari Onyx, bahkan untuk mendapatkan 1 poin kill aja itu bagai sebuah mimpi loh untuk Onyx Esports. Lihat Albert bagaimana dia tenangnya kelihatannya dan woi, bootsnya respect kayak oke, game 1 keren.